Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SGL yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya berada di kantor pemasaran Syariah Islamic Cimuncang. Kali ini saya akan mengajak sahabat untuk menengok lokasi progres pembangunan Syariah Islamic Cimuncang. Dilihat dari view perbukitan ya, sahabat SGL bisa lihat. Ya, kemudian nuansa pemandangan kota, ya, city view yang begitu indah. Salah satu sajian utama di lokasi perumahan Syariah Islamic Cimuncang. Udara di sini pun masih sangat sejuk, asri, bebas dari polusi tentunya. Ya, sahabat SGL. Ya. Jadi insya Allah kesehatan keluarga akan lebih terjaga, serta pastinya nyaman untuk relaksasi dan olahraga pagi. Lagi ramai juga kan budaya healthy lifestyle gitu ya. Insya Allah di Syariah Islamic Cimuncang akan mendukung itu. Bisa sahabat SGL lihat nih, di Syariah Islamic Cimuncang saat ini sedang menjalani proses land clearing untuk persiapan cut and fill. Jadi insya Allah sahabat yang sudah akad dan berwaat bisa segera menantikan progres pembangunan rumah impian di Syariah Islamic Cimuncang. Untuk bahas lebih mendalam mengenai proyek ini, saya akan mengobrol langsung dengan dua narasumber yang paham mengenai proyek ini. Yuk ikut saya. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah iya, jaga protokol kesehatan ya Pak Budiman. Kebenaran nih, Ya, ini banyak sahabat SGL ya. yang ingin tahu banyak tentang perumahan Syariah Islamic Cimuncang. Boleh. Beneran ada Pak Dandi dan Pak Budiman. Ya. Saya ajak ngobrol dulu ya Pak. Boleh. Ya, Mangga, sip. mangga. Yuk, Ya, sana ya. ikuti kami ya. Alhamdulillah sahabat SGL, saya sudah ditemani dua orang narasumber yang paham banget tentunya dengan proyek Syariah Islamic Cimuncang. Ya, yang pertama saya kenalkan ya, ada Pak Dandi. Assalamualaikum Pak Dandi. Waalaikumsalam. Ya, Pak Dandi Irawan sebagai Direktur Utama PT Syariah Greenland. Ya, sahabat SGL semua. Ditemani juga narasumber yang satu lagi, Pak Budiman. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Beliau sebagai General Manager dari Project Syariah Islamic Cimuncang. Nah, sahabat SGL, di kesempatan ini saya akan mengajak sahabat untuk berbincang langsung, dengan Pak Dandi dan Pak Budiman, akan mengupas tuntas ya, mengkorek-korek nih ya. Tentunya sahabat SGL banyak yang penasaran, kenapa sih Syariah Islamic Cimuncang dijadikan proyek dari PT Syariah Greenland sebagai developer perumahan Islami terintegrasi gitu, yang kemudian berlokasi di dekat Kota Bandung. Nah, gitu. Pak Dandi dan Pak Budiman sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya. Langsung saja nih, saya ingin bertanya pada Pak Dandi Irawan mengenai proyek Syariah Islamic Cimuncang. Kenapa sih lokasi ini dipilih ya, yang berlokasi di Bandung Timur ya, dengan kontur seperti ini? Itu kenapa Pak? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan SGL lovers yang dirahmati Allah. Jadi SGL ini sebenarnya apa ya? Kalau bisa dibilang spesialis lahan kontur landscape. Wah, ya. Senangnya kita mainnya di kontur yang semacam itu. Kita sebenarnya nggak terlalu suka lahan-lahan yang datar. Kenapa? Karena nggak ada view biasanya seperti itu. Makanya kantor kita itu kan di Lembang. Itu konturnya kan bisa tahu sendiri ya, Kang Berta pernah main. Nah, passion kita itu sebenarnya develop lahan yang semacam itu, gitu. Walaupun ada beberapa project yang konturnya itu rata. Nah, ketika banyak demand permintaan dari konsumen ke SGL, Pak buka dong di dekat kota, kan ini dekat kota ya, dengan pusat kota 0 km cukup dekat. Cuma waktu itu kita masih nyari karena passion kita itu lahan yang kontur, di mana yang dekat kota, yang lahannya itu landscape kontur, bukan yang flat. Nah, alhamdulillah setelah pencarian kita dapat di sini. Nah, nanti Kang Berta bisa lihat, rekan-rekan lihat kontur di SIC ini adalah mainannya kita. Ya, walaupun ada beberapa developer atau mungkin banyak developer yang sebenarnya menghindari lahan semacam ini. Betul. Karena bisa dikatakan memang cost-nya tinggi. Cost-nya tinggi, tingkat pekerjaannya juga agak sulit ya, tidak sesimpel yang flat. Tetapi
memang keinginan kita, passionnya di situ, akhirnya kita pilih. Dan setelah mencari-cari berdasarkan permintaan konsumen, tetapi yang sesuai dengan harapan kita, ada view, akhirnya kemudian kita dapat di Cimuncang ini. Sehingga harapannya ketika konsumen kita yang tinggal di sini tuh pas bangun pagi itu buka jendela itu yang dilihat itu view alam, bukan buka jendela yang dilihat dinding lagi, kan bosen gitu. Ya. Orang kota kan udah kebanyakan lihat gedung gitu ya. Ke kantor yang dilihat gedung ya. Makanya ketika dia pulang ya, pas pagi hari yang dia lihat adalah pemandangan alam. Setelah dia capek kerja, kemudian yang dia lihat adalah view kota Bandung. Nah ini kan mahal. Nggak gampang cari lahan yang semacam itu. Begitu. Ya. Nah, berarti memang sudah menjadi passionnya SGL ya, sahabat semua. Tapi ada yang banyak, pasti sahabat SGL bertanya nih, dengan kontur yang landscape seperti itu tadi, bagaimana keluarga nanti yang menjadi penghuni di kawasan perumahan Syariah Islamic Cimuncang ini, ya, akan mendapatkan rasa yang aman gitu ya, dan ditambah dengan view yang indah itu ya, aman dan dari sisi lokasi dan antisipasi yang tidak diinginkan oleh warganya gitu. Syariah Greenland seperti apa itu, Pak? Baik, kalau kita bicara perizinan, tentu ini alhamdulillah perizinan kita adalah perizinan perumahan. Kalau bicara perizinan perumahan itu pasti di dinas juga melakukan analisis kelayakan terkait dengan zonanisasi, daerah longsor dan lain sebagainya. Itu sudah ada dinas yang terkait yang kemudian melakukan analisis itu. Tentu ketika kita melakukan pengkajian itu, di samping kita juga punya analisis internal perusahaan yang bisa melihat bahwa ini adalah kontur yang masih ideal bisa dikembangkan. Ini nggak sampai kemiringannya 45 derajat, tidak sampai. Mungkin kurang lebih sekitar 30 derajat. Tetapi karena posisi dia ini cukup tinggi, ya transisi dari KBU itu kan di atas 750 mdpl. Ini masih di bawah, sehingga karena memang existing posisi tanahnya tinggi dengan kemiringan yang hanya 30 itu sudah kelihatan kota Bandung. Artinya ini bukan daerah yang ekstrim banget, dan memang kita di SGL punya tim-tim ahli yang punya basic sipil. Tentu dalam pengerjaannya kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka memang kenapa developer banyak menghindari kontur semacam ini, cost-nya memang tinggi. Ini DPT-nya saja luar biasa, miliaran ini DPT-nya. Untuk menjamin keamanan itu harus kita lakukan. Namanya dinding penahan tanah. Nah, itu cost yang luar biasa yang kita alokasikan untuk keamanan konsumen di sini. Begitu kan? Siap. Menarik ya. Jadi terkait dengan keamanan, SIC ini sudah lolos daripada uji-uji dinas-dinas analisis yang sangat detail gitu ya, sehingga Syariah Greenland itu memutuskan untuk membuka proyek di sini. Nah, sahabat SGL pasti penasaran juga, Pak, tentang konsep perumahan Syariah Islami Cimuncang. Syariah Greenland sebagai developer perumahan Islami itu menggagas yang namanya hunian Islami terintegrasi, dengan mengharapkan keluarga yang tinggal itu bukan sekedar tinggal di rumah yang tanpa nilai gitu. Nah, apa value yang digagas oleh Syariah Greenland, Pak Dandi? Ya, kita itu sebagai orang tua ya, pasti pengen punya anak yang soleh-solehah. Nah, sebagai orang tua siap membayar berapa supaya anaknya soleh? Berapa nilai yang harus dikeluarkan orang tua supaya anaknya soleh? Pasti akan dibayar berapapun. Ketika orang tua itu memiliki finansial, dia akan membayar berapapun supaya dia punya anak yang soleh-soleh. Benar nggak? Kalau Kang Bertaran itu punya anak, lingkungan yang luar biasa seperti sekarang ini, kita sebagai orang tua siap membayar berapapun supaya anak kita soleh-soleh. Nah, ini kan mencari suasana lingkungan yang seperti ini kan sulit di dalam kondisi yang seperti ini. Dan orang tua siap berinvestasi berapapun. Ya. Nah, untuk itulah menjadi concern kita, value kita. Kita juga punya anak-anak, saya juga punya anak-anak. Tentu harapan saya juga punya anak yang soleh dan solehah. Itu menjadi keresahan orang tua. Nah, kita belajar dari guru-guru kita bahwa untuk mencetak anak yang soleh dan solehah itu komponennya kurang lebih ada 3. Ya, harus terbentuk keluarga yang Islami.
ya, persepsi orang tua yang baik. Yang kedua, keluarganya sudah Islami nih. Kedua, pendidikan. Kan sekarang anak-anak sekolah pasti di sekolah formal ya atau non formal. Ini pendidikannya pun harus kemudian pendidikan yang baik buat tumbuh kembang anak. Lingkungan sudah baik, pendidikan di sekolah baik, abi, umi dan lain sebagainya ya. Terus pas dia keluar rumah, pas main sama temen-temennya, lingkungannya kurang baik. Yang diobrolin ya, ucapannya banyak ya, kebun binatang semua. Ini kan artinya apa? Ada satu komponen lagi, yaitu apa? Lingkungan. Maka kalau di rumahnya sudah baik, anaknya kita didik dengan pendidikan Islam yang baik, lalu disekolahkan di sekolah yang baik, lalu kemudian masih ada satu PR lagi, yaitu membentuk lingkungan yang baik. Itulah makanya kita mengatakan SGR itu membentuk lingkungan Islami yang terintegrasi. 3 poin ini. Ya, sehingga tentu orang yang mau beli itu adalah orang yang sepakat dengan visi kita lingkungan Islam. Satu, dari keluarga, pasti keluarganya keluarga yang baik. Itu yang kita harapkan. Sekolah, maka hampir di semua perumahan kita upayakan ada sekolah. Ya, ada sekolah. Kenapa? Supaya tadi, jadi sudah baik di keluarga, kemudian di sekolah baik. Nah, lingkungan ini yang jarang kan. Hampir semua perumahan itu tidak memikirkan hal ini. Nah, ini menjadi concern kita. Maka kita pun di kantor, ketika ada pengajuan ini sangat seleksi banget. Bukan hanya kemampuan kalau orang mau nyicil, mau ngajuin itu ada 5C kan. Bukan hanya 5C, ada karakter, kapital dan lain sebagainya. Ya, tetapi bagaimana visi daripada orang tua. Kita lihat background daripada konsumen ini. Kalau konsumen ini memiliki visi yang sama membangun lingkungan yang Islami, ini kita berharap dia menjadi tetangga kita. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan perumahan Islami terintegrasi. 3 poin ini kita harapkan ada di setiap perumahan-perumahan yang dibangun oleh SGL. Begitu Kang Dartan. Nah, menarik ya sahabat SGL. Dan juga nih Pak Budiman, langsung sebagai General Manager Syariah Islami Cimuncang. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dandi, ikhtiar apa nanti di Syariah Islami Cimuncang khususnya untuk membentuk jadi kesolehan individual, keluarga dan lingkungan. Kesolehan kolektif gitu ya. Kesolehan kolektif ya. Boleh Pak? Iya, sebenarnya kita menyamakan menyamakan visi kita ya. Visi Syariah Islami Cimuncang ini adalah cabang salah satu proyek ke-6 ke-7 ya dari PT SGL gitu kan. Dan tadi Pak Dandi menyampaikan visi besar dari SGL untuk bukan hanya kita mendevelop suatu kawasan, kita jual fasilitas, jual bangunan yang bagus, bukan hanya itu ya, tetapi kita ada visi tadi yang kemudian ingin kita wujudkan, bagaimana selain hunian tetapi lingkungan yang kemudian kita develop, yang kita ciptakan menjadi hunian yang Islami ya, seperti itu. Nah, untuk itu lebih spesifik di Syariah Islami Cimuncang, kita merespon itu dan mendukung visi itu adalah dengan kita menciptakan suasana perumahan yang ini sudah kita sering sampaikan ya, berbasis kebun Quran. Konsepnya kebun Quran. Nah, jadi kan ada suasana yang akan lebih menguatkan lagi, Kang, menguatkan. Apa itu konsep perumahan kebun berbasis kebun Quran itu? Jadi emang nanti kita akan di luas kurang lebih 1,5 hektar luas lahan kita itu ada beberapa taman ya. Yang di taman itu kan biasanya kalau taman umumnya itu kan ya bunga-bunga biasa ya, bunga-bunga biasa. Mungkin apa aja, mungkin anggrek ataupun apa ya. Tetapi kalau di Syariah Islami Cimuncang karena tadi berbasis kebun Quran, kita ada taman-taman tematik di situ. Kebayang nggak, Kang? Berarti kita tanaman buah-buahan yang disebutkan dalam Al-Quran, contohnya misalnya zaitun. Zaitun. Ya, zaitun. Ataupun yang terkenal ya tin zaitun, zaitun misalnya seperti itu. Insya Allah itu kita akan hadirkan. Kita akan hadirkan di taman-taman tematik yang nanti kita akan menambah suasana keislaman ya, selain tetangga tadi yang musuh, tapi lingkungan pun akan terus mungkin orang berpikir ini tanaman yang ada di dalam Al-Quran, ini tanaman buah-buahan yang ada di surga nanti, Masya Allah kan, itu akan menambah suasana. Jadi ada nanti taman tin, taman zaitun tadi yang disebutkan, ada khusus taman zaitun, itu yang akan kita kembangkan. Itu pun menjadi
added value ya, nilai Iya, lebih yang nilai ingin tambah. kita tawarkan sehingga. Dan konsep yang kedua terkait dengan Berarti nanti ya. mual aya jin yang dalam bentuk manusia. Iya. Nanti Pak jangan khawatir, kita ada taman bidara. Oh, Taman jadi jin nggak akan masuk ke perumahan. Jadi taman bidara ini kita simpan di depan. Jadi kalau ada yang Depan. masuk tuh langsung. Di taman-taman di depan-depan halaman rumah. Nah, Warga konsep gitu yang ya? pertama itu taman tematik yang menjadi fasilitas umum, warganya. ya. Itu kita sebar di beberapa titik karena luas ya 1,5 Iya. hektar. Yang kedua programnya itu di halaman rumah yang konsumen yang dia membeli unit. Iya. Ya di halaman rumahnya itu kan biasanya paling pada ini rumput sama tanaman apa sih saya nggak. Tapi di Syariah Islamic Cimunjang selain rumput yang hijau itu kita tanami 2 tanaman. Ada pohon tin dan pohon bidara. Badar. Oh. Itu Pak yang nanti kita, jadi begitu Pak Dandi buka pintu itu langsung melihat pohon tin dan pohon bidara. Jadi maksudnya menambah bahwa suasana ya spiritualisme di lingkungan kita gitu. Itu mungkin yang Oh, sahabat SGL, ternyata Syariah Islamic Cimuncang itu ya selain daripada memang PC yang berbeda dengan developer lain ya. Dan tadi pemaparan lebih detail dari Pak Budiman, ikhtiar untuk mewujudkan itu sampai dengan menanam ya tanaman Ya, betul. untuk menambah kesan spiritual yang lekat dengan keluarga dan lingkungan rumah itu. Keluarga memilih hunian ya. Ya. Ada kalanya memang sahabat SGL ini berpikir bagaimana nanti dari suatu lokasi itu rumah, lahan yang diambil itu memiliki nilai investasi ya. potensi nilai investasi ke depan itu Ya. bagaimana di Syariah Islamic Ini Cimuncang menarik sendiri? nih pertanyaannya, Nah, gitu. bagus sih pertanyaannya. Karena emang lekat ya di kita bahwa kalau orang beli properti langsung yang terpikirkan itu nilai investasi, Iya. nilai aset yang kemudian dan emang sudah tidak menjadi perdebatan ya Pak Dandi ya. Kalau kita invest di properti itu nilainya ceritanya nggak ada ceritanya nilai properti turun ya pada Capital ya. gain. Nah, Ya, capital gain itu gitu. Jadi kenaikan Ya. pengembalian nilai aset itu yang kemudian akan naik. Nah, ini pun menarik ya di Syariah Islamic Cimuncang. Salah satu analisis yang kita lakukan sebelum ini dirilis Pak ya, kita launching Syariah Islamic Cimuncang ini, kita ada yang namanya dari sekian banyak analisis yang begitu ketat ya, kita ada yang namanya analisis ekonomi. Nah, analisis ekonomi ini kaitan dengan apa? Kita melakukan yang namanya perbandingan harga pasar. Ya, salah satunya ya, perbandingan harga pasar dengan tetangga SIC. Di sekitar SIC itu kan ada beberapa perumahan yang besar juga ya. Kita melakukan itu. Melakukan perbandingan harga karena biasanya untuk menetapkan satu harga pasaran di satu lokasi kita harus tahu minimal harga rumah di sekitar SIC yang sedang dijual ataupun yang sudah terjual. Itu menjadi dasar untuk penetapan harga pasaran di sini. Dan alhamdulillah ini sudah kemudian sekarang kita sudah hampir 50% lebih nih Iya, yang kemudian bergabung dengan Syariah Islamic Cimuncang dari 90 unit yang kita rencanakan. Dan bisa ditanya langsung ke konsumennya. Mereka betul-betul sudah merasakan Pak Dandi, sudah merasakan bagaimana sih yang namanya kenaikan investasi itu. Mereka sudah merasakan. Kita buka misalnya ini ya nggak apa-apa biar informasi. Kita awalan di Syariah Islamic Cimuncang itu kita buka harga kafling 3 juta Pak. Sekarang mohon maaf lahir batin sudah 5 juta Pak. Wow, sahabat SGL. Ini dalam jangka waktu 1 tahun Pak. 1 tahun sudah ada kenaikan kurang lebih 2 juta. Iya. Jatah kafling saya masih ada. Ada. Aman. Jadi itu saya pikir real yang kemudian dirasakan. Kenaikan Ada investasi ya. Ustadz Usin di situ yang ambil itu unit pertama beliau ya. Bahkan kafling itu depan masjid rencananya karena beliau katanya pengen berkhidmat di masjid. Ustadz Usin ini salah satu konsumen kita. Beliau beli 3 juta Pak. Sekarang selang 1 tahun udah 5 juta. Nah ini yang disebut dengan tadi bahwa kenaikan nilai investasi, apalagi kalau ngomongin masalah tanah, masalah properti, sudah kayaknya udah nggak jadi perdebatan lah ya bahwa itu kenaikannya itu insya Allah. Siap. Itu ya. Oke. Yang menarik ya, sahabat SGL, di Syariah Islamic Cimuncang itu menyatu dengan alam, bahkan ada aliran sungai. Betul ya, Pak Budi? Betul. Ada di belakang. Ada di belakang ya. Ya, Kang Berta. Jadi menyambung tadi ada beberapa analisis yang kita lakukan sebelum kita membuka proyek ini. Tadi ada analisis ekonomi. Nah, terkait dengan alhamdulillah kita diberikan ya anugerah lah SIC ya dengan bentangan sungai itu di sepanjang belakang lahan kita itu sungai.
kurang lebih sekitar 2-3 meter itu Pak sungai. Dan uniknya sungai di sini emang ini sungai bersih. Ya, Karena bersih. di hulu sana ada percabangan, ini sungai kotor, ini sungai bersih. Nah, alhamdulillah kita diberi karunia sungainya sungai bersih itu yang ke belakang situ. Bisa ngojainya. Bisa ngojai. Itu sedang kita coba pikirkan. Nah, kaitan dengan bagaimana kita turut menjaga ya kelestarian sungai, kebersihan sungai itu gitu kan. Sehingga muncullah akhirnya konsep di Syariah Islamic Cimuncang ini pengolahan limbah rumah tangga yang ramah lingkungan kan. Nah, apa itu? Jadi kita insya Allah dengan berbagai pertimbangan dan tadi mendukung. Bahkan ini pun yang direkomendasikan oleh Dinas Pak. Oleh Dinas itu cobalah kasih yang ramah lingkungan seperti apa ya. Akhirnya alhamdulillah kita bisa respon. Konsep pengelolaan septic tank mulai dari rumah tangga itu kita menggunakan bioseptic tank. Jadi beda ya bioseptic tank dengan septic tank yang konven ya. Konven. Nah kalau yang konven kan biasa ya. Nah kalau bioseptic tank itu jadi limbah rumah tangga, air kotornya ya gitu kan, di luar air hujan. Kalau air hujan drainase biasa kan langsung ke sungai nggak masalah. Ini yang terkait dengan air kotornya itu ditampung di bioseptic tank itu di masing-masing unit. Nah bioseptic tank itu adalah konsep teknis itu dia menetralisir di masing-masing septic tank di rumah itu karena menggunakan teknologi bioseptic tank itu. Setelah bersih baru dialirkan ke sungai melalui pipa. Sehingga air nyampe ke sungai itu sudah dalam keadaan ya ternetralisir lah. Nggak yang kemudian langsung begitu saja. Itu salah satu ikhtiar kita, upaya konsep di Syariah Islamic Cimuncang terkait dengan pengelolaan limbah dengan konsep bioseptic tank itu. Gitu. Terus ada biopori juga nanti Pak. Ya, nanti di setiap rumah kita buat biopori supaya muka air tanah itu tidak turun. Jadi kalau bioseptic tank diolah lalu kemudian limpahannya keluar, nah harus ada yang ditampung dari air hujan itu di tanah itu. Nah biasanya kalau tidak seperti itu nanti setelah dibangun muka air tanah turun. Nah di sini kita juga merencanakan ada biopori, baik biopori di per rumah maupun biopori di fasilitas-fasilitas umum, sehingga ketika hujan dia ke bawah, tidak langsung dilimpas keluar. Dan ini juga menarik ya di konsep perumahan yang dikembangkan oleh PT SGL itu hampir semua tipikal jalan itu pakai paving Pak ya. Itu pun salah satu upaya kita untuk kemudian bagaimana ketika ada curah hujan itu resapannya bisa lebih maksimal Pak ya, nggak kemudian pakai yang hot mix ataupun aspal gitu kan itu mungkin secara tinjauan nanti konsepnya go green. Go green ya betul Pak ya. Jadi emang begitu pun nanti di SIC konsep jalan kita menggunakan paving ya, paving block. Nah itu jalan utamanya itu 6,5 meter, jalan kompleknya 6 meter. Bisa dibayangkan ya sahabat-sahabat, jalan di depan rumah 6 meter leluasa banget gitu ya. Seperti itu. Oke. Dan untuk akses di Syariah Islamic Cimuncang sendiri begitu mudah Pak? Ya. Jadi kalau akses di tadi yang menjadi salah satu keunggulan di Syariah Islamic Cimuncang emang dia dekat dengan kota ya. Dekat dengan kota Bandung. Akses hanya 2,2 km saja dari Jalan PH Mustafa ya, Jalan Suci. Itu sudah bisa sampai ke lingkungan Syariah Islamic Cimuncang. Jadi terbayang suasana penat perkotaan Pak Dandi ya, hanya dengan 5 menit 10 menit nyampe udah kayak di ya Pak Dandi bisa merasakan tadi ada view perbukitan, udaranya masih segar. Itu akan merasakan itu aliran sungai. Akan merasakan bagaimana suasana. Nah, terkait dengan akses, ini pun ada beberapa yang menyampaikan akses ke SIC sempit ya, kecil ya gitu kan. Ya mungkin ya karena emang kita alhamdulillah sekarang kita sudah mulai pekerjaan land clearing kan, nanti akan terlihat kan kita udah pembersihan yang di depan tadi Pak, itu emang ya kecil kalau banyak sampah seperti itu, tapi alhamdulillah sudah mulai berprogres. Mungkin sebulan 2 bulan datang lagi ke sini sudah mendapatkan suasana berbeda karena emang kita alhamdulillah sekarang sudah mulai pengerjaan lahannya. Dan kaitan dengan akses, kadang juga ada akses Cimuncang masuknya kok ngepas ya 2 mobil. Alhamdulillah Bapak Ibu sahabat-sahabat bisa masuk 2 mobil ya kadang-kadang untuk perumahan baru saat ini tuh ya itulah kadang-kadang 1 mobil, kadang-kadang itu juga ya 2 mobil ngepas banget harus gantian. Kalau di Cimuncang masih relatif bisa untuk kemudian masuk 2 mobil, bahkan sampai ke lingkungan ke perumahan Syariah Islamic Cimuncang ya masih bisa 2 mobil karena konsepnya kita 6 meter jalan untuk akses masuk itu. Seperti itu. Nah, Pak Dandi nih sekarang Pak Dandi. Banyak sahabat SGL itu penasaran ya.
pola bagaimana developer perumahan Islami SGL itu dalam proses pembangunan sebuah perumahannya gitu ya. Nah, saat ini sahabat SGL ketika melihat lokasi, wah ini masih kosong gitu ya. Tapi dengan fakta yang lain juga banyak konsumen yang sudah membeli gitu ya. Tapi tetap sahabat SGL pengen tahu ataupun punya kekhawatiran ini kondisinya belum terbangun gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya Syariah Greenland memanage itu semua dan atau proses semuanya itu seperti apa? Apapun itu semuanya pasti berproses. Ya, betul. Ya memang ada time value ya. Jadi price di progress seperti ini pasti akan beda dengan price di posisi fasum itu sudah terbentuk. Biasanya kalau kita bagi di teman-teman developer itu tahapannya menjadi 3 tahapan. Tahapan awal, bahkan sebelum land clearing sekalipun, penjualannya di situ. Tahapan yang kedua adalah pada saat progres sedang berjalan. Tahapan ketiga adalah pada saat fasum sudah selesai semua. Ya, jadi biasanya dikanalisasi menjadi 3, sebelum land clearing atau pada saat land clearing, yang kedua pada saat pertengahan fasum, fasilitas umum sudah dibangun, yang ketiga fasum sudah selesai semua. Nah, ini diserahkan kepada konsumen. Ya. Tentu kalau mau nyaman itu kita beli pada saat fasilitas sudah terbangun semua. Tapi secara secara normalnya price unit pada posisi itu tentu berbanding lurus dengan kenyamanan. Gitu ya. Maka kita serahkan kepada konsumen mau beli pada posisi di mana? Di awal-awal, tahap awal, di tengah, atau di akhir. Itu dia. Dan mudah-mudahan di akhir juga masih ada. Itu sahabat SGL. Dilalanya kalau di akhir pasti sudah selesai, sudah unitnya habis. Dan tadi sebenarnya Pak Budi sampaikan ada istilah capital gain. Rata-rata capital gain di perumahan itu 20%. 20%. Kalau tadi Pak Budi bilang price awal itu 3 juta. Kalau kenaikan 1 tahun 20%, mestinya hanya naiknya 3,6. Tapi ini udah dahsyat ya. Udah 5 asli ya Pak ya. Alhamdulillah. Saya udah beli di pertama gitu. Aman saya. Udah Ya. mengamankan kafling. Beruntung kepada konsumen-konsumen yang sudah beli di awal. Dan pengalaman kita demikian gitu ya. Jadi di awal-awal itu harga murah, tetapi memang fasilitas itu belum terbentuk. Nah, bagaimana supaya konsumen trust dan berhati-hati memilih perumahan? Tentu salah satunya yang dilihat adalah track record dari pengembang. Betul. Pastikan bahwa pengembang itu sudah punya portofolio. Tapi satu lagi, kadang bukan sekedar portofolio, tetapi portofolio yang sudah handover. Ya, perusahaan A punya portofolio nggak? Ada proyek A, proyek B. Dipastikan itu sudah selesai. Atau minimal 75%. Karena kalau sekedar ada, belum tentu tuntas. Beres ya. Namanya handover di teman-teman teknik. Nah, pastikan portofolio yang sudah handover. Dan alhamdulillah kita sudah punya pengalaman cukup panjang di dunia ini, dan proyek kita sudah ada 2-3 yang handover. Dan yang lain pada posisi yang mungkin rata-rata 50-70% pembangunan. Nah, itu sebagai jaminan bahwa kemungkinan besar proyek itu aman. Dan kalau sudah seperti itu, saran saya, kalau saya boleh saran ke sahabat SGL lovers, itu beli di tahap pertama. Gitu ya, karena pada posisi yang bottom price itu. Ya, kalau sudah yang kedua agak naik. Ini udah 5 juta. Ini belum finish kenaikan. Masih pasti ada potensi kenaikan lagi. Nah, kebayangkan kalau fasenya sudah selesai, kemungkinan di harga 6 juta atau lebih. Apa semahal itu harga aset di sini? Tadi saya bilang, kalau Kang Gerta punya anak, pasti akan berinvestasi berapapun supaya anak itu menjadi anak yang soleh. Ya, itu nggak akan ternilai. Itu yang luar biasa. Dan kita confident angka itu nanti di akhir itu bisa sampai 7 atau di atas. Dan benar tadi kaitan dengan kadang ada juga ya
ini kemahalan nggak gitu. Tadi menyambung yang analisis ekonomi yang saya sampaikan di awal gitu kan. Ini harga di SCC kemahalan apa tidak? Makanya tadi cara simpel untuk mengecek ya harga satu pasaran properti tanah itu di suatu daerah mahal tidaknya, makanya tadi kita sudah bantu suguhkan. Bahkan kalau ada beberapa sahabat yang sudah pernah ikut acara Sila Ukhuwah kita ya, itu senantiasa kita munculkan itu data berupa angka-angka harga pasaran yang itu angka nilai-nilai harga tanah itu bukan rekayasa kita, bukan rekayasa tim SIC untuk ini kayaknya ini segitu, enggak, itu kita dapatkan real dari tetangga-tetangga kita itu. Press list yang mereka keluarkan itulah yang kemudian menjadi dasar kita. Makanya tadi Pak Dandi bilang menyampaikan bahwa sampai 6-7 juta emang itu fakta real harga pasaran di daerah Pasir Ranji Pak ini ya, Cimuncang Pasir Ranji ini emang rata-rata segitu. Itu di tahun 2019 ya Bang. 2019 ini 2021 saya juga ingin mengupdate lagi Pak. Nanti harga itu kan belum ditambah value lingkungan Islami ya. Betul. Kalau ditambah value lingkungan Islami bisa lebih tinggi bisa lagi. Lebih tinggi. Gitu. Dan memang kuncinya tadi menjadi sangat tidak ternilai ya ketika kita mengharapkan cita-cita bersama menghadirkan lingkungan untuk keluarga tercinta kita ya, itu lingkungan yang tadi mendukung ya tumbuh kembang, mendukung tadi pola pendidikan keluarga kita itu luar biasa. Enggak, akhirnya kalau tadi pada nanya berapa nilai, saya tadi menjawab dalam hati saya enggak ternilai Pak, akhirnya Pak, enggak akan ternilai. Orang tua rela merogoh ya ininya gitu, koceknya gitu kan, biaya untuk kemudian memberikan pendidikan terbaik, lingkungan terbaik untuk keluarganya. Gitu kan. Punya tetangga-tetangga yang soleh itu benefit yang luar biasa. Iya, betul. Punya tetangga soleh itu benefit yang luar biasa dan tidak ternilai. Betul. Gitu. Anak soleh, tetangga soleh. Luar biasa. Terakhir nih Pak Dandi, dari Pak Dandi, harapan SGL sendiri sebagai developer perumahan Islami terintegrasi untuk SIC, harapan kedepannya seperti apa? Dan untuk sahabat SGL nih, pesan terakhir. Biasanya kita di suatu perumahan itu punya estate management. Apa fungsi estate management? Estate management itu berfungsi untuk mengawal visi kita. Ya. Karena kita mengatakan bahwa kita ini bukan sekedar jualan rumah. Ya. Ya, kalau sekedar jualan rumah itu visi yang kecil lah menurut kita. Itu visi yang kecil. Tetapi visi yang lebih besar itu adalah bagaimana peran serta kita di negeri ini menciptakan lingkungan yang Islami. Nah, itu yang luar biasa, visi yang besar menurut kita untuk mempersiapkan peradaban Islam yang insya Allah dijanjikan oleh Allah. Nah, untuk mengawal visi ini maka dibutuhkan estate management. Maka harapan kita nanti di perumahan ini apa yang menjadi visi misi daripada SGL Syariah Greenland ini bisa dikawal oleh estate management atau oleh lingkungan sekitar, masyarakat sekitar. Karena tadi yang kita harapkan adalah membentuk lingkungan yang Islam. Itu visi kita di mana-mana, dimanapun perumahan yang kita buat itu goals yang paling utama. Itu goals yang utama. Pak Budiman sendiri bagaimana? SCC berarti sebagai developer project Syariah Greenland yang pertama di dekat Bandung Kota. Ya, betul ya. Yang posisinya strategis ya. Terbesar di Bandung. Ya, dengan lokasi yang 1,5 hektar, insya Allah juga akan bertambah nanti ya. Amin. Dari Pak Budiman sendiri, harapan sebagai pelopor utama syariah di Bandung, ya, SIC seperti apa? Ya, tadi selaras ya dengan visi dari PT SGL ya. PT SGL. Kita harapannya bahwa kita betul-betul bisa menghadirkan bisa betul-betul merealisasikan satu kawasan, karena selama ini kita sudah sangat banyak sekali ya disuguhi informasi-informasi, dan ini pun yang menimpa terkait dengan opini syariah syariah gitu kan, perumahan syariah tiba-tiba tidak terrealisasi. Itu yang menjadi kekhawatiran dan rasa prihatin kita melihat kondisi seperti itu gitu kan. Dan tentunya ini ada juga pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan opini-opini seperti itu sehingga menjadi nama syariah ini menjadi
ada catatan tersendiri ya di pasaran ataupun di konsumen gitu. Nah ini kita ingin menjawab dengan karya-karya kita di PT SGL ini. Kita ingin betul-betul mengawal, merealisasikan agar konsep hunian yang berbasis Islami ini gitu ya, konsep syariah ini betul-betul bisa terwujud. Nah insya Allah dengan progres yang kita jalankan sampai hari ini, alhamdulillah ya kita terus bertumbuh, terus kemudian untuk SIC ini terus bergerak gitu kan ya, pergerakan lahan dan yang lainnya, dan tentunya kita pun berharap agar kita tetap diberikan istiqomah lah ya dari tim kita ya, SGL khususnya gitu, dan SIC khususnya umumnya dari teman-teman SGL untuk kemudian bisa mengawal terus, merealisasikan terus, memberikan fasilitas terus ya, fasilitator untuk menyediakan hunian yang Islami tadi gitu kan, dengan konsep-konsep yang tadi sudah kita bicarakan. Itu Bang. Sip. Terima kasih Pak Dandi dan Pak Budiman sudah menemani saya dan sahabat SGL semua yang banyak penasaran, selalu memantau bagaimana sih perkembangan proyek Syariah Islami Cimuncang di langsung juga dengan Direktur Utama PT Syariah Greenland. Ya. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan kepada Pak Dandi dan Pak Budiman ya. Oke, siap. Sahabat SGL, terima kasih sudah membersamai kami di pertemuan obrolan bersama Pak Budiman dan Pak Dandi Irawan sebagai Direktur Utama PT Syariah Greenland. Dari saya sebagai host yang telah menemani sahabat SGL semua, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.